Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi semua. Saya ada di Jasa Little Garden, sebuah kafe milik Haji Deki. Haji Deki adalah seorang pengusaha sukses Pasuruan yang inspiratif karena suka berderma. Tiap tahun tradisinya memberikan bantuan, memberikan zakat mal ke warga-warga sekitar, dan itu tidak pernah putus sampai sekarang. Kita mengenal lebih dekat sosoknya Haji Deki. Pak Haji, dengan menjadi sosok putra daerah Pasuruan, benar. Dan dermanya nggak jadi di sana, saya dengar sampai ke Sidoarjo. Berbagi, jadi berbagi dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Waktu itu kami mencoba di lingkup desa kami dulu, di desa Tambarjo, Kecamatan Keraton. Tahun berapa itu, Pak? 2029. Oke, 2009. Saya waktu itu ketemu dengan, boleh saya katakan guru ya, guru agama saya yang mendidik saya menjadi tahu dan mengerti tentang masalah agama. Beliau sekarang almarhum, Pak Haji Idris namanya. Saya mencoba di situ, saya buatin madrasah, dan waktu itu saya bilang sama beliau, saya wakafin madrasah itu untuk sekolah MI ya, kalau SD itu MI, tapi tidak dipungut biaya. Dari situ saya banyak belajar. Lek wong gelem sodako le sak piro ae, gak mungkin tambah melarat tapi tambah sugih. Katanya gitu. Kayak sama Allah itu kita disiram, digambior. Dan semakin saya takut bagaimana saya harus menjajakan rezeki yang sudah diberikan sama Allah. Beliau berpesan sing akeh sodako terutama ke orang yatim. Nah, karena saya waktu itu tinggalnya di Surabaya, kebetulan di kampung saya di Bendul Berisi Surabaya itu ada beberapa anak yatim. Terus saya juga punya tempat di Sidoarjo, saya coba-coba nanya, ada juga, makanya setiap 1 tahun mungkin kita bisa 4 kali atau 5 kali di Sidoarjo maupun di Pasuruan. Mungkin jumlahnya kurang lebih 121-an. Terus termasuk ketambahan lagi, kami ada rumah juga di atas. Saya coba tanya, di sini ada nggak anak yatim? Ini alhamdulillah ada lagi 40. Jadi yes, terkumpul 121 itu. Jadi Surabaya, Sidoarjo dan Pasuruan. Pasuruannya Prigen. Prigen, Bulu Kandang. Bulu Kandang, desa Pak. Desa Bulu Kandang. Oke. Kebiasaan bersedekah itu mulai kapan jenengan? Kalau dimulainya ya mulai saya mengenal bagaimana sih kita belajar sosok agama dari beliaunya. Saya belajar banyak tentang pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Jadi yang menginspirasi saya dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu memang benar. Kalau kita rajin bersedekah ataupun kita rajin gak eman nang wong, insya Allah Gusti Allah juga gak eman. Oke, berarti tagline-nya adalah semakin memberi semakin kaya. Itu janjinya Allah. Kalau janji manusia masih bisa bereset deh. Yang pasti bisnis kita ini bisnis yang sesuai dengan aturan baik agama maupun pemerintah. Kami nggak pernah melanggar. Oh iya, apalagi seorang aparat. Ya, boleh kita buka ya, Bapak Deki adalah seorang polisi yang sekarang juga bertugas di Propam. Jarang-jarang ada polisi yang pengusaha. Jiwa pengusahanya itu muncul mulai kapan nih, Pak? Mungkin di tahun 2010-2011 itu pada saat saya memberanikan diri untuk berangkat umroh, Pak. Jadi waktu itu saya punya berpikiran gini, saya punya duit, saya ingin umroh tapi saya takut. Katanya kalau di sana itu akan ditunjukkan mungkin kelakuan kita yang di dibalas Indonesia gitu ya? Dibalas. Tapi saya harus nekat ini. Alhamdulillah, tapi nggak pernah kejadian seperti itu. Berarti nggak ada yang perlu dibalas? Iya, nggak ada yang perlu dibalas. Oke. Apa usaha yang pertama Pak Deki tekuni? Usaha saya yang pertama ditekuni itu dulu saya banyak membawa produk-produk Pasuruan, mebel. Mebel. Dulu saya itu jual beli mebel. Jadi saya masukkan ke asrama-asrama, terus ke koperasi-koperasi. Waktu itu saya masih di Brimob. Jadi saya masukkan di situ, bayarnya 2 bulan. Oh, bisa gitu. Tapi harganya up gitu. Sesuai dengan ini. Termasuk di Pasuruan itu kan di Bangil
Kalau nggak salah waktu itu saya mukena juga. Berarti semua yang bisa Bordir itu. dijual. Iya. Khas Pasuruan. Khas Pasuruan saya jual. Jadi alhamdulillah minat dari ibu-ibu Bayangkari di asrama itu banyak. Karena pintar jualnya kali. Ya saya titipin gitu. aja di koperasi gitu. Ada juga langsung kalau ngambil ke saya langsung kan mungkin potongannya lebih Iya. besar daripada di koperasi. Sekarang yang dibuatkan ini tempatnya Indah Bordirnya Bangil. Saya dulu tak tahu dulu bukan Indah Bordir kan barusan aja. Itu ngambil konsinyasi apa cash? Konsinyasi. Jadi waktu itu kami awal itu disuruh cash, terus sudah kenal konsinyasi karena termasuk terpercaya. teman-teman sekolah saya banyak yang nggak melanjutkan kuliah atau apa, dia jadi juragan mebel. Nah itu saya ambilin. Iya. Berarti ini modalnya kepercayaan. Iya, model kepercayaan, trust. Oke, karena bisa dipercaya sampai sekarang. Iya, betul. Dan masih berlanjutkah yang itu sampai sekarang? Enggak. Sekarang sudah tersisi ya kalau masalah kayu ya dengan adanya Informa dan produk-produk lainnya ya. Jadi kayaknya kalau untuk produk yang dari pohon jati itu bisa, tapi ke arah pesisir Madura itu nggak punya link sana. Terlihat usahanya apa? Saya ini aja. Jasa ini saya buat memang di Taman Dayu memang tempat untuk bisnis ya di sini ya, sentra bisnis di Kabupaten Pasuruan ini kan Taman Dayu. Makanya kami buat semacam kafe, resto, terus mungkin entry, jadi bisa buat untuk acara mungkin perpisahan atau acara apa. Berapa kapasitas? Kapasitas kalau dari atas ke bawah mungkin sekitar kurang lebih ya 300. Oh iya, oke. Berarti muat lah untuk Muat. Iya, propam itu tukang mendisiplinkan polisi. Betul. Gitu kan, berarti otomatis polisi baik ya sampai jadi propam ya. Stigma polisi yang sekarang kan makin negatif. Iya. Apa nih yang harus dilakukan polisi untuk mendongkrak kembali? Betul. Jadi gini, peran serta agar polisi jadi baik untuk menjadi trust dengan masyarakat itu memang harus ada kerjasama dengan masyarakat juga. Yang pertama mental daripada teman-teman dari kepolisian. Mentalnya itu memang harus ditata dulu. Jadi kalaupun dia dinas di kesatuan manapun yang langsung berhadapan dengan masyarakat, itu harus tertata dulu mentalnya, imannya. Jadi apapun bisikan, kalau menurut teman-teman dari kepolisian itu baik, ya sudah dilaksanakan. Insya Allah jauh dengan bermasalah. Tapi masyarakat juga harusnya feedback juga. Kadang-kadang masyarakat berseteru, si A si B lapor ke polisi, terus habis itu ada salah satu nggak puas. Karena apa? Nah nggak puas ini karena kita kan sudah sesuai aturan, kita sudah lakukan penyidikan sehingga dilakukan gelar perkara. Memang kalau memang pasal yang disangkakannya tidak terbukti, otomatis dari pihak instansi kepolisian kan juga ada mekanisme namanya gelar perkara. Gelar perkara ini kalau memang tidak bisa dilanjutkan ke, jadi kembali lagi mental dan keimanan dari masing-masing insan anggota polisi. Sebenarnya polisi itu baik loh, dalam artian pada saat jenengan tidur kita disuruh jaga, jenengan kayak sekarang ini momen lebaran polisi aja belum dapat cuti. Masih digodok cutinya ini kapan kan gitu. Karena ini yang melayani masyarakat. Betul. Tapi ya memang ya itu tadi, kadang-kadang kepuasan masyarakat ini karena nggak puas karena kita bukan sebagai pemuas. Lagu viral nih, bayar. Seperti itu tuh polisi. Nah, seperti bayar itu, makanya kemarin viral tersebut ada teman-teman dari Polda DIY untuk diamankan karena kalau di Undang-Undang IT itu kan juga bisa dikenakan pasal karena menurunkan citra. Daripada dari sini kan itu fitnah atau hoax. Jadi membuat opini yang seakan polisi itu seperti itu. Tapi pimpinan kita Bapak Kapolri malah dia akan dijadikan duta untuk duta kebudayaan untuk disosialisasikan ke masing-masing Polda. Ini loh kok di sini kan gitu. Ini berarti tidak menutup kemungkinan bahwa jangankan polisi ya,
Masyarakat biasa juga ada yang buruk, ada yang baik. Iya, Cuman betul karena sekali. banyak warga masyarakat kena sandung polisi yang baik, Betul. akhirnya seperti itu. Yes. Kira-kira persentase polisi baik di Indonesia berapa persen, Pak? Kalau dari Propam yang sudah Kalau ditangani. saya ya pribadi ya, kalau saya pribadi saya nggak mau tingkat nasional ya, pokoknya tingkat Polda Jatim aja. Polda, ya. Jatim. Iya. Kita kan juga di ANEF Mhm. setiap tahun oleh Mabes, yang saya tahu karena saya sebagai Kanit, tingkat presentase polisi yang baik di Jawa Timur ya, itu masih sekitar mungkin di atas 50%. Oke, berdasarkan parameter, Parameter dari tidak ada. laporan penanganan perkara yang dilakukan dari Paminal Polres. Jangan khawatir masyarakat, kita masih ketemu polisi baik seperti Siap. Pak Deki. Jadi kalau ada laporan polisi nakal bisa langsung lapor Pak Deki ya, Boleh, Pak langsung. Propam ya. Polda Jatim. Ketemu Pak Deki, bahagia warga masyarakat, polisi baik untuk Indonesia. Salam Semangat. Dari Cafe and Resto Jasa Little Garden di Taman Dayu Pandaan, Anis Hidayati, Jatim 1 News melaporkan untuk Anda.